warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, tahukah kalian kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Kata ekonomia sendiri berasal dari oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salimah dari kelompok 1 Media Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Meski MPD dari Prodi Pendidikan Ekonomi ISTIKIP Radiri Bangkalan. Sekarang kita akan berbicara tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Kalau kita berbicara ekonomi, pastinya kita langsung ingat uang kan? Ternyata, uang hanyalah sebagian elemen dari ilmu ekonomi yang luas. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar, mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, dan perdagangan internasional. Berikut adalah pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Menurut M. Manolang, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memahami kebutuhannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Sedangkan, menurut Adam Smith, sering disebut juga sebagai teori ekonomi klasik. Ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Suherman Roshidi di sini sebagai filsuf asal Indonesia berpendapat ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup atau upayanya mencapai kemakmuran. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi di sini adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari masalah ekonomi di sini, kalian pasti pernah mendengar atau melihat berita tentang kelangkaan beras di Indonesia. Misalnya, beras kan jadi kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika kebutuhan pokoknya langka, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kebutuhan masyarakat akan beras yang enggak seimbang dengan sumber daya yang dimiliki, ini tentu menimbulkan masalah ekonomi. Selanjutnya yaitu pilihan dan skala prioritas. Pilihan di sini adalah ketentuan beberapa kebutuhan yang salah satu darinya sangat penting dan mendesak. Dan skala prioritas. Skala prioritas di sini adalah urutan daftar pilihan kebutuhan dengan mengedepankan kebutuhan yang sangat mendesak dari semua kebutuhan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan yang ada, sebaiknya kita membuat pilihan dan skala prioritas dengan mempertimbangkan keuangan dari mulai memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, lalu ke kebutuhan yang kurang mendesak hingga kebutuhan yang tidak mendesak. Selanjutnya yaitu kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Sementara itu, alat pemuas kebutuhan adalah alat yang dapat memanfaatkan guna memenuhi beragam kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, tersier, rohani, jasmani, dan lainnya. Sejatinya, benda memuas kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Kelompok ini didasarkan oleh wujud, kelangkaan, hingga sifatnya. Selanjutnya yang berdasarkan wujud di sini adalah barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret di sini adalah barang pemuas kebutuhan yang dapat dilihat secara nyata atau fisik, misalnya buku pelajaran untuk siswa. Sedangkan barang abstrak adalah pemuas kebutuhan yang tidak dapat dilihat langsung tapi dapat dirasakan, misalnya kasih sayang orang tua yang diperlukan oleh anak. Selanjutnya yaitu yang berdasarkan kelangkaan. Adalah barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi di sini adalah barang pemuas kebutuhan yang terbatas sehingga diperlukan pengorbanan biaya untuk mendapatkannya. Contoh adalah alat tulis dan tas sekolah yang digunakan untuk belajar. Sedangkan barang bebas di sini
adalah barang pemuas keperluan yang tersedia secara melimpah dan tidak membutuhkan pengorbanan untuk didapat, misalnya udara, air, dan sinar matahari. Selanjutnya yaitu yang berdasarkan sifat. Yang berdasarkan sifat barang bergerak dan barang tetap atau tidak bergerak. Yang dimaksud dengan barang bergerak di sini adalah barang yang dapat menjadi jaminan kredit jangka pendek, misalnya perhiasan. Dan barang tetap atau tidak bergerak adalah barang yang bisa dijadikan jaminan kredit jangka panjang, contohnya adalah rumah dan tanah. Dan yang terakhir yaitu biaya peluang. Biaya peluang atau biaya kesempatan adalah biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi ketika memilih suatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari. Biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Bentuk biaya peluang dapat dibentuk berbagai macam hal, seperti waktu, uang, atau utilitas. Sebagai contoh, misal seseorang memiliki uang senilai Rp10 juta. Dengan jumlah uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk bertamasya, yakni berliburan ke Bali, atau membeli sebuah TV. Jika ia memilih untuk membeli TV, ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan di Bali. Begitu pula sebaliknya, apabila ia memilih untuk bertamasya ke Bali, ia akan kehilangan kesempatan untuk menonton TV. Nah, kesempatan yang hilang itu yang dimaksud dengan sebagai biaya peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rinto Segaf akan melanjutkannya. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi berlaku dalam 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Motivasi ekonomi merupakan motivasi sebagai alasan yang mendorong seseorang atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan tindakan ekonomi yang mencapai suatu tujuan. Ilmu ekonomi merupakan ilmu pembelajaran kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan secara mengembangkan teori-teori yang memuat unsur-unsur keekonomian. Ekonomi syariah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi sesuai dengan syariat Islam.